Panakok saring-saring tulang belulang leluhur, ritual tertinggi orang Batak Toba. Batu Napir menjadi salah satu simbol yang erat dalam mangongkal Holi. Batu Napir adalah tempat menyatukan tulang belulang para leluhur yang bertujuan untuk membuktikan kedekatan dan kebersamaan sesama saudara, sekaligus menjadi bentuk penghormatan kepada nenek moyang. Menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka yang membuatnya karena berhasil membuktikan rasa erat persaudaraan. Pembangunan Batu Napir pada masyarakat Batak Toba sudah dilakukan sejak lama sebelum masuk dan berkembangnya agama Kristen. Terbukti dengan adanya bangunan kubur batu sarkofagus. Tempayan batu, kubus batu, dan pahatan batu menjadi indikasi bahwa tradisi ini merupakan hasil budaya masyarakat pada masa megalitik yang berasal dari 3000 sebelum Masehi. Tradisi ini menerangkan kehidupan yang bersumber pada kepercayaan terhadap nenek moyang yang sampai sekarang pengaruhnya masih dirasakan. Adanya kepercayaan terhadap kekuatan roh leluhur atau nenek moyang menjadi dasar timbulnya aturan mengenai peraturan mayat dalam kematian serta upacara penguburan. Roh leluhur yang mati sari matua dan mati saur matua dipercaya dapat memberi kesejahteraan, perlindungan, dan rezeki yang berlimpah kepada keturunan serta menjauhkan mereka dari segala mara dan bahaya. Orang Batak Toba percaya bahwa roh orang mati punya kekuatan untuk tetap bisa mempengaruhi kehidupan keturunannya. Bagi orang Batak Toba, roh dan jiwa terbagi atas 3 bagian, tondi, sahala, dan begu. Tondi merupakan kekuatan dari penggerak tubuh. Tondi ini didapat dari Mulajadi Nabulon, baik bagi orang yang hidup dan yang sudah mati. Sahala adalah kekuatan tondi, yakni kekuatan untuk mempunyai banyak keturunan, kepintaran, pengetahuan, maupun talenta. Orang Batak Toba percaya bahwa orang yang hidup dan orang yang sudah mati dapat mengalihkan sahalanya kepada orang lain. Begu adalah arwah atau roh orang meninggal yang mendiami suatu tempat. Ada begu yang jahat dan ada pula begu yang baik. Namun, Batu Napir yang merupakan budaya peninggalan masa kelam suku Batak Toba ini mengalami rekonstruksi makna karena adanya proses rasionalitas. Walau demikian, ritual budaya tertinggi dari suku Batak yang bertentangan ini dapat bercampur dengan agama khususnya Kristen Protestan sehingga tidak menghilangkan nilai budaya dari suku Batak Toba. Proses rasionalisasi dapat terjadi karena ritual Batu Napir cenderung bertentangan dengan nilai agama Kristen Protestan. Khususnya gereja Huria Kristen Batak Protestan, ritual yang menggunakan nilai adat Batak dalam pelaksanaannya diubah menjadi berlandaskan nilai agama. Ritual Batu Napir yang sebelumnya mempercayai adanya berkat yang diberikan oleh nenek moyang bergeser karena masuknya nilai agama Kristen itu sendiri. Secara umum, bentuk dan struktur Batu Napir saat ini berhubungan dengan latar belakang sejarah nenek moyang masing-masing. Kebanyakan masih memperlihatkan unsur-unsur tradisional ditambah dengan atribut agama Kristen. Selain jenazah yang dikubur langsung di dalam tanah, bisa dilakukan juga dengan memasukkan peti jenazah orang yang meninggal langsung ke dalam bangunan Batu Napir atau simin tersebut. Letak jenazah umumnya berada di bagian dasar bangunan yang bentuk dan modelnya seperti rumah adat Batak. Jenazah yang langsung dimasukkan ke dalam bangunan pada masa tertentu bisa dilakukan pengangkatan tulang belulang kembali untuk dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi dalam bangunan yang sama. Seperti yang tampak pada video ini adalah contoh jenazah yang penguburannya tidak langsung di dalam tanah, melainkan dimasukkan langsung ke bagian dasar Batu Napir sekitar kurang lebih 9 tahun lalu dan menunggu waktu yang tepat untuk diangkat kembali ke tempat yang lebih tinggi. Selain sebagai penerusan tradisi leluhur, pelestarian silsilah keluarga
ekstensi marga dalam huta atau kampung, penghormatan terhadap leluhur. Batu Napir juga berperan sebagai status simbol dalam etnis Datak Toba. Objektif Batu Napir mengakibatkan stratifikasi sosial dan menggambarkan keadaan status, kondisi, pendidikan, sumber daya manusia dari keturunan leluhur yang ada di dalamnya. Pada masa prakolonial, hanya mereka yang kaya raya dan orang berpengaruh yang bisa membuat sebuah batu napir dan melakukan pemindahan tulang belulang leluhur ke dalamnya. Bagi keturunannya, keberhasilan melaksanakan sekaligus meyakinkan orang banyak secara tidak langsung bahwa orang yang mati dan keturunan mereka telah berhasil mencapai Hamoraon atau kekayaan Hasangapon atau kehormatan dan Hagabon atau keturunan. Menurut Shigehiro Ikegami, pemahaman roh bagi orang Batak Toba membawa dua pengaruh bagi orang Batak Toba itu sendiri. Orang Batak Toba percaya cara terbaik menyenangkan roh nenek moyang adalah dengan cara mengangkat martabatnya dari beku menjadi sumangot. Berdasarkan kepercayaan itu, sumangot diyakini bisa membawa berkat yang melimpah dan perlindungan kepada keturunan yang memuliakan nenek moyang. Sehingga ritual mengangkat derajat dari beku menjadi sumangot itu harus dilakukan dengan cara reburial atau pengangkatan tulang belulang dari tanah ke tempat yang baru, yaitu Batu Napir. Hal ini sangat penting bagi orang Batak Toba prakolonial. Mereka percaya bahwa tulang belulang yang berserakan di tanah tidak dapat berkomunikasi dengan roh di Banua Ginjang, sehingga harus dipindahkan dan dimasukkan ke dalam peti atau jabu-jabu, lalu dikuburkan kembali di tempat yang lain atau tempat yang baru, yaitu Batu Napir. Upacara adat merupakan warisan budaya yang memiliki nilai-nilai spiritual dan sosial yang sangat penting bagi masyarakat lokal. Upacara adat maupun ritual menjadi sarana untuk menjaga dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan leluhur, masyarakat dengan alam, serta masyarakat dengan sesama.